Yang pertama, kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu jamaah untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada saat pengajian berlangsung, agar kita semua dapat mengikuti pengajian dan kita dapat fokus mendengarkan sajian materi dari penceramah pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, bagi Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya, nanti kami persilahkan bertanya pada sesi diskusi, yaitu setelah penceramah menyajikan materi. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya melalui room chat, Bapak dan Ibu langsung saja untuk bertanya tanpa menunggu sesi diskusi. Jadi nanti ketika sesi diskusi berlangsung, moderator akan membacakan pertanyaan yang Bapak dan Ibu jamaah sampaikan di room chat seperti itu. Sekali lagi tanpa menunggu sesi diskusi. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya langsung, nanti silakan menunggu pada sesi diskusi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pengajian Muhammadiyah Hitsyu pada malam hari ini kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambut mohon berkenan Bapak Gita Danu Pranata selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah. Putus. Monggo Pak Gita, nggih, sudah Nggih. dipersilakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya sampai ke 197 hari Muhammad tetap bersama-sama kita semuanya. Semoga semua perjalanan perjuangan yang telah dilaksanakan ini sebagai bagian dari amal soleh kita. Dan semoga terus diberi kemudahan oleh Allah untuk dapat sama-sama kita bagaimana kita bisa memahami kondisi yang kita hadapi bersama. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Budi Jaya Putra, yang nanti pada malam hari ini kita minta pencerahannya untuk menjadikan bekal tambahan buat kita agar kita dapat menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Mas Ewan yang selalu membersamai Pak Purwadi dan semuanya, semoga kita dapat mengambil hikmah pada acara kajian malam hari ini, menambah iman, ilmu, dan aman kita menghadapi pandemi COVID-19. Sukses dan atas segala kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami berikan kepada Bapak Gita Danu Pranata selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang baru saja bergabung. Sekali lagi kami mengajak Bapak dan Ibu jamaah untuk kerjasamanya, mohon untuk tidak mengaktifkan suara terlebih dahulu ketika narasumber atau penceramah pada malam hari ini menyajikan materi, dan kami persilakan Bapak dan Ibu jamaah boleh bertanya melalui room chat. Apabila menggunakan fasilitas room chat, nanti kami akan membantu untuk membacakan pada saat sesi diskusi. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian dengan tema hidup sesuai dengan kemauan Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Jaya STHI. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Mic-nya masih mute, Ustadz. Ustadz Budi Wijaya, mic-nya masih mute ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya yang mungkin hadir pada malam hari ini, para panitia dan pengurus Muhammadiyah with you, pesantren COVID Muhammadiyah, dan semua jemaah sekalian yang hari ini hadir, dan saya lihat banyak guru-guru saya yang hadir juga, teman-teman seperjuangan, dan juga Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa di edisi yang sudah ke-190-an. Ini sungguh luar biasa, dan saya baru pertama kali ini bersua dengan Bapak Ibu sekalian. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan pada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu dinul Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema yang saya angkat pada malam hari ini sebenarnya tema yang sederhana sekali, tidak terlalu berat, dan mungkin hanya sebagai sebuah introspeksi diri bagi kita semua, termasuk saya sendiri, menghadapi kehidupan yang sekarang kita lihat seperti apa yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup sesuai dengan kemauan Islam. Tema ini sengaja saya pilihkan karena mengingat untuk introspeksi kita, seringkali dalam kehidupan kita ini membawa yang namanya agama kita, namun pada kenyataannya hidup kita ini tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Islam itu sendiri. Baik, kita akan mulai dulu dari sebuah definisi, karena definisi sendiri adalah sebuah batasan dari pengertian. Tanpa sebuah definisi, terkadang kita keluar dari jalur dan apa yang menjadi tujuan yang kita bicarakan atau permasalahan yang sedang kita bahas. Jemaah sekalian, definisi kemauan. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya akan di kamusbesar.com, arti dasar dari kemauan adalah apa yang dimaui, keinginan, dan yang ketiga adalah kehendak. Sehingga kemauan adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Nah, jadi pada kemauan itu ada kebijaksanaan akal dan wawasan. Di samping itu juga ada kontrol dan persetujuan dari pusat kepribadian. Sehingga tidak bisa seseorang mengatakan dirinya punya kemauan, tetapi tidak diarahkan perilakunya itu kepada tujuan-tujuan hidup yang sudah dia inginkan. Dan tidak bisa dikatakan sebuah kemauan kalau dia tidak pernah memikirkannya dengan mempertimbangkan secara akal dan budi pekertinya, tanpa adanya kebijakan wawasan. Sehingga kemauan itu adalah satu kesatuan, bukan suatu yang dianggap sebuah ucapan lisan saja. Sehingga peribahasa Indonesia itu menarik sekali. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita itu mengatakan, ya saya ingin Islam yang benar. Tapi ternyata nggak ada kemauan ke arah sana. Kita belum pernah memikirkannya, kita belum pernah mempertimbangkannya, kita belum pernah melibatkan kebijaksanaan akal kita, dan wawasan kita terbatas untuk menyesuaikan diri kita sesuai dengan kemauan Islam. Baik, next. Oke, bisa dilanjut Pak? Ya. Ciri-ciri atau gejala kemauan, ini penting saya sampaikan di awal Bapak Ibu sekalian, karena seringkali kita merasa sudah punya kemauan, tapi kita tidak memiliki ini. Yang pertama, gejala kemauan itu merupakan dorongan dari dalam, yang khusus dimiliki oleh manusia. Jadi kalau dalam diri kita nggak punya dorongan untuk mencapai tujuan, berarti kita tidak punya kemauan. Contoh paling mendasar, kalau kita ingin sholat, tanpa dorongan dalam diri kita, bisakah
sholat itu kita laksanakan. Itu ciri kemauan. Yang selanjutnya adalah gejala kemauan itu berhubungan erat dengan satu tujuan. Tidak boleh menyabang-nyabang. Jadi kalau kita punya kemauan, tapi kok ditanya tujuannya apa? Nggak ada. Mau dibawa kemana? Nggak tahu juga. Berarti nggak punya kemauan. Kalau anak-anak muda gampang sekali. Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, itu. Kalau nggak jelas, berarti tidak ada kemauan dari pasangan itu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Kemudian gejala kemauan sebagai pendorong timbulnya perbuatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Jadi kalau ada orang punya kemauan, itu kelihatan dari perbuatannya. Jadi perbuatannya itu menjurus kepada tujuannya atau tidak. Kalau kita ingin sholat, kelihatan. Orang yang mau sholat itu mesti dia berwudu. Dia menyiapkan tempat sholat di mana. Dia harus tahu cara sholat seperti apa. Nah, itu seperti itu. Perbuatannya kelihatan. Nah, di dalam gejala kemauan terdapat sifat aktif dan giat. Ya, aktif atau giat. Jadi nggak mungkin orang yang punya kemauan tapi bermalas-malasan. Tidak ada tindakan. Pada perbuatan kemauan bukanlah tindakan yang bersifat kebetulan. Jadi orang yang punya kemauan itu bukan kebetulan, tapi ada perencanaan. Ada usaha, ada metode, ada strategi. Untuk apa? Tercapainya suatu tujuan. Jadi kalau kita kembali kepada ciri gejala kemauan ini, kita lihat hidup sesuai dengan kemauan Islam. Sudahkah alam pikiran kita, diri kita, perbuatan kita ke arah apa yang dimaui oleh Islam? Itu seperti itu. Next. Nah, proses-proses kemauan. Jadi jemaah sekalian, ini adalah proses-proses kemauan. Kalau kita betul-betul punya keinginan, kita harus melalui proses ini. Pertama adalah adanya motif. Motif kita apa melakukan sesuatu itu? Ini penting sekali. Harus jelas. Kalau tidak jelas motifnya, maka tidak jelas pula hasilnya. Dan diragukan kemauannya. Sama seperti kita, misalnya, memberi sesuatu kepada orang. Motifnya apa? Nah ini. Kemudian mempertimbangkan motif-motif itu. Ya, motif kita tadi dipertimbangkan. Ya, kemampuan, ya, bagaimana melaksanakannya. Setelah itu baru kita tentukan untuk memilih langkah apa yang harus kita lakukan. Dan yang keempat adalah memutuskan kapan mau dilaksanakan. Terakhir adalah melaksanakan hasil keputusan itu. Ini adalah proses-proses dari sebuah kemauan. Ini nanti kalau kita bawa kepada kemauan Islam, adakah kita melalui proses-proses ini? Ini yang saya sampaikan di awal, supaya kita lebih masuk kepada tema ini. Ya. Dari proses-proses kemauan ini nanti dibawa kepada kemauan Islam, sudahkah kita melakukannya? Kalau belum, berarti selama hidup ini kita belum sampai ke taraf sesuai dengan kemauan Islam. Next. Ada beberapa hal yang sering mempengaruhi kemauan kita. Yang pertama adalah keadaan fisik. Ketika kita punya kemauan, terkadang kita terhadang oleh keadaan fisik. Fisik kita mampu atau tidak. Tetapi istimewanya Islam, jemaah sekalian, keadaan fisik itu tidak menghalangi seseorang untuk bisa hidup sesuai kemauan Islam. Sebagai contoh, orang yang mau sholat, ketika dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa sambil duduk. Ketika dia tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Ketika dia tidak bisa berbaring, miring ke kanan atau ke kiri, sebagaimana tata cara sholat orang yang sakit, maka dia bisa mengedipkan mata. Dan terakhir, kalau dia memang tidak bisa sama sekali, dia disolatkan. Jadi dalam Islam luar biasa sekali. Keadaan fisik yang sering menjadi halangan,
ternyata dalam Islam untuk menjalankan kemauan Islam, fisik tidak menjadi sebuah alasan. Ya. Dan Islam ternyata tidak memberatkan. Kemudian keadaan materi. Nah, ini juga menjadi bahan perhatian. Apakah syarat-syarat alat yang dipergunakan itu sudah mampu untuk mencapai kemauan kita? Sering juga kemauan kita terhalang, misalnya kemauan ingin berusaha, saya tidak punya modal, akhirnya tidak mau usaha. Yang kuliah, saya untuk apa kuliah, orang tua tidak punya biaya. Ini yang sering mempengaruhi. Tetapi Masya Allah, di dalam Islam ternyata ketika kita berbicara tentang materi, materi itu tidak menjadi satu-satunya yang bisa membuat kita mampu menjalankan Islam dengan baik. Berapa banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di mana orang mampu menjalankan Islam itu dengan baik tanpa adanya kecukupan sebuah materi. Haji bagi yang mampu. Berapa banyak yang bisa pergi haji gratis? Kuliah. Kalau selama ini banyak orang mengatakan harus punya uang, tidak semesti itu. Banyak juga dapat beasiswa, ya, termasuk PWM. Setiap tahun ada beasiswa S2 diberikan kepada para guru-guru di amal usaha Muhammadiyah. Itu memberikan bahwa materi untuk menjalankan sebuah kemauan itu di dalam Islam itu ternyata luas sekali dan tidak menjadi sebuah penghalang. Ya. Keadaan psikis. Ya, ini sering juga mempengaruhi kehidupan seseorang dalam mencapai kemauannya. Jiwa dan mental, intelektual, dan kesanggupan-kesanggupan lainnya. Dalam menjalankan kemauan Islam, apa yang diinginkan oleh Islam, kalau kita berbicara syariat, kondisi jiwa, mental, intelektual orang itu dipikirkan juga. Sehingga orang itu apakah wajib melakukan atau tidak. Kita punya syarat dalam Islam yang namanya berakal. Kalau orang itu dalam kondisi tidak normal, seperti manusia yang lain, mentalnya, jiwanya tidak normal, maka dia terlepas dari kewajiban itu. Tetapi bagi orang yang normal, maka dipastikan syariat Islam itu bisa dilaksanakan. Ketika dia sudah terdesak memang tidak mampu, ya, kita kalau lihat di berita-berita internasional itu sejarah-sejarah melihat betapa banyak bagian-bagian daerah lainnya di negara-negara yang sempat terjajah tidak bisa menjalankan, ya, minimal sholat saja tidak bisa, tidak memaksakan, tapi sesuai dengan kesanggupan dari orang tersebut, asalkan dia memiliki kemauan. Keadaan lingkungan sering juga membuat seseorang itu tidak mencapai apa yang dia mau karena faktor lingkungan yang mungkin sulit dilaksanakan. Tapi ketika menjalankan syariat Islam, menjalankan apa yang diinginkan oleh Islam, lingkungan ini bukan sesuatu yang membuat kita terhalangi mengikuti syariat Islam. Tapi adanya penyesuaian. Dan yang terakhir yang sering mempengaruhi kemauan seseorang adalah kata hati. Saya teringat hadis Nabi, ketika Nabi ditanya sesuatu, maka dijawab, tanyakanlah hatimu. Ketika kita bingung mencari pertanyaan, jawaban atas sebuah pertanyaan, tanyakanlah hatimu. Ini menarik sekali. Hati ini memiliki fungsi yang luar biasa. Ya. Tetapi apakah semua orang bisa menjawab itu dengan hatinya? Kalau kita jujur dan mau jujur, pastilah hati kita itu selalu membawa kepada fitrah. Mana yang benar dan mana yang salah. Namun dikarenakan karena mungkin terlalu banyaknya perbuatan maksiat yang kita lakukan, sehingga tertutupi oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang lain. Sehingga untuk menjalankan kemauan Islam, apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dilaksanakan. Bukan hati kita tidak memberikan sebuah jawaban yang baik, tapi karena kita tertutupi oleh hawa nafsu, sehingga apa yang dikatakan oleh hati itu tidak bisa kita terima dengan baik. Ya. Contoh saja, siapapun di antara kita yang hadir mungkin pernah
punya keinginan atau kemauan untuk melakukan sesuatu yang melanggar. Ketika kita merenung sebentar, hati kita menolak, yakin itu salah. Tetapi karena banyaknya kemauan kita yang lain, nafsu kita akan duniawi, maka kata hati tadi yang menurut fitrah bisa menentukan benar dan salah, tertutupi. Oke, baik. Next. Lalu pertanyaannya adalah, kemauan Islam itu apa? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemauan Islam itu sangat sederhana sekali. Tidak muluk-muluk. Hanya dua ini saja. Sebagaimana sabda Nabi. Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara. Apabila mengikuti keduanya kita akan selamat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Cuma dua itu saja. Tidak muluk-muluk. Jadi kemauan Islam itu yang pertama adalah Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Dan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah kita. Next. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran sebagai pedoman kita, jemaah sekalian, ada sebuah contoh yang menarik yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan masalah pedoman. Seringkali kita memiliki kendaraan, tapi siapa yang pernah membaca pedoman buku panduan kendaraan tersebut? Saya yakin hampir semua kita tidak membaca buku panduan itu. Ya, atau yang paling gampang saja. Ketika ada sebuah buku ya, yang kita beli atau yang kita miliki, yang kita pinjam, ada satu bagian buku tersebut yang sangat jarang kita baca. Padahal itu menjadikan sebuah pedoman secara tidak langsung. Apa itu? Kata pengantar penulis atau pendahuluan. Sehingga pernah terjadi, ada seorang teman menyampaikan kelemahan-kelemahan sebuah buku. Lalu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, mohon maaf, antum sudah baca pendahuluan atau kata pengantar penulis? Oh, belum. Nah, coba dibaca terlebih dahulu. Setelah dia baca, barulah dia tahu, ternyata penulis itu tidak salah. Karena di pendahuluan tersebut sudah disampaikan bahwa buku ini untuk pemula. Dan isinya pun hanya bagian dasar-dasar atau kulit-kulitnya saja. Ini menarik sekali. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begitulah kejadian kita sebenarnya. Ketika kita berbicara sebagai umat Islam, dan kita tahu kemauan Islam itu hanya dua saja. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman. Ternyata sama kasusnya seperti kita memiliki buku panduan sebuah kendaraan atau lainnya. Next. Nah, di dalam Al-Quran kita sering baca ayat ini karena berada di bagian awal dari Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jelas. Di awal surat Al-Baqarah ini sudah dinyatakan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk, pedoman bagi kita. Dilanjutkan di ayat 185 dikatakan bahwa apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an itu sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau kita bawa ke mafhum mukhalafahnya, yang pertama Al-Baqarah ayat 2 tadi, hanya orang-orang yang tidak bertakwa yang tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 185 ini, orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk,
Ya, bagaimana mungkin dia akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, di sini yang perlu kita ketahui. Kemudian, bagaimana supaya kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk? Maka ayat pertama yang turun dalam Al-Quran itu, dalam sejarahnya, walaupun para mufasir berbeda-beda, tapi yang masyhur adalah surah Al-Alaq. Iqra, baca. Tidak akan mungkin ada orang yang bisa memahami sebuah pedoman, mengetahui bahwa Al-Quran itu benar-benar sebagai petunjuk, tanpa dia membaca Al-Quran. Next. Namun pertanyaannya bagi kita semua jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, seberapa banyak di antara kita yang sudah membaca Al-Quran? Berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, apabila Anda ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka hendaklah Anda memusatkan hati dan pikiran Anda pada saat membaca dan mendengarkannya. Pasanglah pendengaran Anda dengan baik. Insya Allah. Mungkinkah kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi apabila kita tidak tahu mulai cara membaca, kemudian kita tidak tahu artinya, apalagi tafsirnya. Ini menarik. Jadi kalau selama ini kita berkoar-koar, saya sudah menjalankan Islam dengan baik yang benar, kok saya adalah benar, coba kita kembali kepada apa yang dikatakan Al-Quran ini. Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan benar? Kita membaca artinya, terjemahannya, apalagi kita membaca tafsirnya. Itu adalah kata-kata palsu bagi kita sebenarnya. Ada yang beralasan kami ikut kajian. Ya, kayak kalau kajian-kajian kan tematik, terkadang tidak selesai juga. Tapi masih lumayan bagus daripada tidak sama sekali. Seperti yang kita lakukan ini ada sebuah jalan di mana kita mengetahui apa yang dikatakan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi coba kita melihat, pernah nggak kita tuh menargetkan jemaah sekalian menghatamkan Al-Quran, naik ke tingkat menghatamkan terjemahnya, naik tingkat lagi menghatamkan tafsir, minimal 1 kitab tafsir saja. Kalau kita berbicara, saya tidak punya kitabnya, sekarang bisa lihat di internet dan sudah diterjemahkan banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kemauan, yang pertama yaitu kemauan Islam, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebenarnya sangat mudah sekali kalau diawali dengan membaca. Tapi kan kemauan kita itu palsu. Kenapa? Tidak ada usaha-usaha dari kita. Ya. Di HP kita, sudahkah kita menyimpan terjemahan Al-Quran? Di HP kita adakah hadis-hadis, ya, aplikasi hadis? Itu jadi sebuah pertanyaan kalau memang kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Berapa kali dalam sehari kita mengikuti kajian-kajian keislaman? Kalau tidak dilakukan, maka kemauan-kemauan kita, ucapan kita yang mengatakan bahwa kita ini adalah Islam yang benar, Islam adalah benar, itu palsu. Ini yang kita koreksi bersama, Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Yang kedua, kemauan Islam itu sederhana adalah Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Contoh. Contoh bagi siapa? Bagi kita. Sampai detik ini tidak ada contoh yang lebih baik kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Bahkan sebuah buku yang sering dijadikan rujukan keistimewaan Nabi, di mana Nabi ditempatkan di nomor 1, ya, oleh Michael Hart sebagai tokoh yang berpengaruh di dunia. Coba kita lihat next. Ayat ini sangat familiar ketika kita berbicara tentang Rasulullah sebagai suri tauladan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat
dan dia banyak menyebut nama Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita mengetahui bagaimana Rasulullah itu yang menjadi suri tauladan kita itu? Coba kita koreksi pada diri kita, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian. Sudahkah kita memiliki buku biografi Nabi? Itu sebuah pertanyaan yang ringan sekali. Tapi bukan buku 25 Nabi dan Rasul ya, Bapak Ibu, yang 10 ribuan ya. Bukan itu yang saya maksud. Itu sangat kecil sekali. Sudahkah kita memilikinya di rumah kita? Itu. Kalau tidak punya, gampang sekarang. Sudah ada internet. Ya, PDF itu sudah banyak sekali. Tinggal kita baca. Sudahkah kita membacanya? Nah, yang terjadi sekarang ini adalah potongan-potongan. Sehingga ketika mengamalkan hadis itu, terkadang tidak membawa rahmat, tetapi malah membawa kepada suatu laknat. Apa yang saya maksud? Kita hanya datang ke pengajian atau membaca hadis sepotong-potong. Ya, ini sehingga terjadi bukan rahmat. Malah bisa terjadi saling melaknat. Yang satu cingklang, yang satu tidak, saling merendahkan. Satu jenggotan, satu tidak, saling merendahkan. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak membaca secara utuh, tapi membaca sepotong-sepotong. Coba kalau kita sudah menghatamkan satu saja buku tentang biografi Nabi sampai tuntas, ya ini luar biasa sekali. Seperti apa Nabi itu menarik. Nah, jadi ini yang perlu kita koreksi. Sederhana sekali, ya. Tapi ya kita seperti itulah. Sering kita mengatakan saya pengikut Nabi, pengikut Rasul, ahlus sunnah. Tanya di rumahnya ada nggak buku tentang Nabi? Nyaris. Ada yang sudah beli, tapi belum dibaca. Masih kadang sampulan plastik. Lalu Nabi yang mana kita contoh dalam perilaku kita sehari-hari? Nah ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama sebagai koreksi bagi diri kita masing-masing. Next. Ini sabda Nabi yang sangat luar biasa. Ya. Kullu ummati dukhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Lalu sahabat bertanya, siapa yang enggan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang mentaati aku, ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka ia enggan masuk surga. Ini menarik. Ya. Tetapi kalau kita tarik lagi ke belakang tadi, kita yang selalu mengatakan mencontoh Nabi, tapi kita tidak pernah membaca biografi Nabi secara utuh, minimal satu buku saja tentang beliau, sungguh suatu kerancuan. Karena yang kita amalkan akhirnya adalah sepotong-sepotong. Menarik. Saya dapat ada orang itu menegur ketika kita tertawa, jangan tertawa. Karena orang yang banyak tertawa mematikan hati. Apakah memang demikian? Padahal dari riwayatnya Nabi itu seorang yang humanis, ya, humble, suka bergurau. Banyak kisah-kisah di mana Nabi itu suka bergurau dengan sahabat. Banyak sekali. Kadang-kadang Nabi itu sampai tertawa mengeluarkan giginya. Kan orang kalau ketawa, giginya kelihatan, gigi geraham itu nggak mungkin mingkem, Bapak Ibu sekalian. Ya kan begitu. Kisah yang paling masyhur ketika Nabi bertemu sama sahabat berkumpul, makan kacang Arab, bukan kacang rebus kita. Ali duduk di samping Rasulullah. Ali makan kacang, kulitnya ditaruh di depan Rasulullah. Lalu Ali gojegan. Ya Rasulullah, banyak sekali engkau makan. Itu kulitnya banyak sekali. Rasul marah? Tidak. Tapi Rasul berbalas, wahai Ali, sesungguhnya engkau yang paling banyak makan kacang tersebut. Sampai kulit-kulitnya pun engkau makan. Akhirnya sahabat-sahabat tertawa. Ini menarik. Jadi bukan Rasul itu seorang yang
serius yang dalam porsi kita, mungkin alam pikiran kita, Nabi itu tidak tertawa, ya tetap biasa aja. Nah ini, kenapa itu terjadi? Karena sepotong-sepotong. Ya. Nabi kadang guyonan dengan sahabat. Ada yang nanya, nenek-nenek, ya Rasulullah, saya sholat tahajud, saya puasa, saya baca Quran. Disebutkan semua amalan soleh. Apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Lalu Rasul bilang apa? Di surga tidak ada nenek-nenek. Nangis nenek-nenek itu. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kasihan dia. Engkau bilang begitu. Ya Rasul bilang, Aisyah, setiap orang yang masuk surga, setua apapun dia nanti akan berubah menjadi muda. Tidak ada orang tua di surga. Wah, pendengar itu Aisyah langsung menyampaikan. Yang dikatakan Nabi kepada perempuan tua tadi. Perempuan tua tadi tersenyum. Guyon. Ya. Tetapi Nabi punya syarat. Tidak boleh berdusta. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita mencontoh Nabi, harusnya menjadi rahmat, bukan laknat. Next. Nah, ini hadis yang sering kita dengar, jemaah sekalian. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan ibadah yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Hadis ini sering sekali muncul di masyarakat, sehingga berakhir kepada suatu pembid'ahan, kemudian berakhir kepada fokusan seseorang itu hukumannya adalah neraka. Nah, kalau kita memahami hadis ini hanya membaca saja, kita tidak punya guru, atau mendapatkan guru yang Google, atau kita mendapatkan guru ya sesama orang yang baru belajar juga bukan faknya, apa yang akan terjadi? Berarti semua yang ada di zaman Nabi tidak boleh. Padahal ulama-ulama memahami hadis ini apa? Memahami hadis ini bahwa yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan ibadah, bukan muamalah. Yang berkaitan dengan akidah, bukan muamalah. Ini menarik. Nah, maka pentingnya kita, Bapak Ibu sekalian, memahami. Ketika kita mau menjadikan Rasul sebagai tauladan, ternyata tidak cukup hanya membaca. Tapi kita membutuhkan keterangan. Dari siapa? Dari para ahlinya. Nah, oleh karena itu, para panitia yang mengundang pemateri juga tidak boleh sembarangan. Harus betul-betul mengetahui siapa yang diundang. Sebuah kejadian di salah satu masjid kita, ya, Masjid Muhammadiyah, terjadi mengundang pemateri yang tidak paham apa itu Muhammadiyah, sehingga dia mengkritik Muhammadiyah sendiri. Ini menarik, ya, menarik sekali. Nah, ini sangat penting, ya. Jadi dalam memahami juga kita harus hati-hati mencari siapa sumber kita, terutama memahami Al-Quran dan hadis yang merupakan jadi diri dari kemauan Islam itu sendiri. Next. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu berawal dari sini. Dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kalau memang kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti nabinya. Bagaimana mungkin kita bisa tahu kalau kita tidak tahu nabi kita? Riwayat hidupnya seperti apa, kehidupannya seperti apa? Terkadang kita masih bingung, apakah ini syariat, apakah ini anjuran, apakah ini kebiasaan Nabi sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam diri Nabi. Nabi Muhammad sebagai seorang manusia biasa, basyariah, yang punya keinginan secara naluriah manusia.
Nabi sebagai seorang yang memberikan kabar gembira berupa apa? Anjuran-anjuran. Dan yang ketiga adalah sebagai pembawa syariat. Apakah yang diperintahkan Nabi adalah masuk dalam syariat yang tidak boleh tidak, wajib harus diikuti? Ataukah yang kedua, apa yang dilakukan Nabi ini adalah sebuah pilihan, boleh tidak diikuti? Ataukah yang ketiga, ini adalah sebagai seorang manusia biasa? Nah, ini menarik. Ini saja kadang menjadi permasalahan di sekitar kita. Sehingga untuk taraf kepada mencintai Nabi juga terkadang menjadikan suatu masalah yang tidak membawa kebaikan. Ya. Menjadi sebuah pembicaraan, bukan hanya di lingkungan kita yang muslim, namun di non-muslim juga. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, saya banyak mendapatkan kejadian-kejadian di masyarakat itu yang kadang saya sesuatu yang ya bisa dikatakan ini sebuah kesalahpahaman terhadap sumber pengetahuan terkait dengan pemahaman sebuah hadis. Ya. Betapa sering sesuatu itu yang menjadi bagian Rasulullah sebagai hanya manusia biasa, kita bawa ke sebuah syariat. Contoh, ya, makan dengan 3 jari. Itu mau dibawa kemana? Ya, 3 jari misalnya. Sering ada orang memaksakan diri. Makan dengan 3 jari. Sampai menganjurkan. Betul, tidak masalah. Mencontoh Nabi, memang Nabi melakukan itu. Tapi bisakah kita lihat dari kondisi yang ada? Nabi makan apa? Makan roti, makan kurma. Nabi tidak pernah makan bubur ayam Jakarta. Tidak pernah makan borju. Ini juga harus jadi perhatian kita. Ya. Ada yang memaksakan. Ya. Nah, ini. Bahkan sakingnya dia itu mempertahankan itu, dia di depan saya makan bakso, pakai sendok dan garpu, dengan 3 jari megangnya itu. Jadi saya lihatnya, yakin kamu bisa? Bisa. Ketika dia memotong bakso, baksonya loncat. Jadi ini bagi saya, aduh. Saya bilang, gimana itu? Nggak sengaja. Kalau emang nggak bisa, jangan dipaksakan, saya bilang. Ini. Jadi kadang semangat anak-anak muda ini bagi saya, karena ketidaktahuan saja. Tidak bisa membedakan. Nah, ini menarik ya, Bagus sekalian. Masalah pakaian, itu masuk ke dataran mana? Ya. Ketika kita setiap hari menggunakan mungkin, mohon maaf, ada yang berjubah, bersoban, monggo silakan. Tapi jangan membawa itu kepada sebuah syariat yang harus diikuti. Itu sebuah sunnah, anjuran, atau kebiasaan Nabi terkait dengan kondisi. Kalau tidak hati-hati, nanti akan menjadi permasalahan. Nah, semua berawal dari sini semua. Ya. Terkadang kecintaan kita kepada Nabi kita pun itu sebuah kecintaan yang tidak memiliki pengetahuan. Sehingga jangankan sampai taraf mencintai Allah, cintai Nabi pun kita tanpa ilmu pengetahuan. Sehingga yang dirasakan orang di masyarakat ini bukan rahmatnya, tetapi sering saya dengar saling melaknatnya, menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ini yang harus kita koreksi bersama Bapak Ibu sekalian. Kemauan Islam itu seperti apa? Ketika kita mulai memahami rahmatan lil alamin seperti apa? Apakah kita sudah merasakan rahmatan lil alamin itu atau belum sama sekali? Ataukah kepalsuan yang kita lihat selama ini? Nah, itu. Oke, next. Nah, coba ini kita lihat juga Bapak Ibu sekalian. Berapa hal yang sering disalahkan? Ya. Ketika ada seseorang yang Islamnya tidak baik, tidak bisa sesuai dengan kemauan Islam, kadang dia menyalahkan keluarga. Oh, keluarga saya Islamnya tidak baik, maka saya seperti ini. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang ini, kalau orang punya kemauan menjalankan Islam dengan baik, maka sangat mudah sekali. Dengan fasilitas yang luar biasa di dunia internet ini.
terlalu kecil kalau kita membawa-bawa keluarga. Kalau kita punya kemauan, sebagaimana yang saya sampaikan definisi kemauan, ya, dan gejala-gejalanya tadi, pergaulan. Ya. Apa iya nanti itu Allah ketika menghisap kita menyalahkan pergaulan kita? Ya, walaupun dalam hadis mengatakan hati-hati dengan pergaulan. Bergaul dengan minyak wangi mendapatkan harumnya, bergaul dengan pandai besi mendapatkan percikan api. Emang betul. Tetapi apakah itu tanggung jawab pandai besinya? Tidak. Kita yang punya kemauan. Mau menghindar atau tidak. Lingkungan. Terkadang, ya karena lingkungan ini tidak baik. Ya kalau memang lingkungan tidak baik, Rasul sudah mencontohkan kepada kita cari tempat yang baik. Jangan bertahan. Wah, tapi kalau saya mau pindah gimana? Ya kita punya kemauan atau tidak. Nah itu menjadi masalah juga. Kembali kepada kemauan. Ekonomi, ya. Kalau berbicara ekonomi, zaman Nabi sudah kita bisa lihat. Banyak orang yang masuk Islam itu dari ekonomi-ekonomi yang tidak mapan. Ini beberapa hal yang sering menjadi alasan-alasan ketika orang berdiskusi dengan saya, ya saya begini karena keluarga saya, Pak. Tapi apakah ketika kamu sudah dewasa seperti ini, keluargamu bisa disalahkan begitu saja? Kalau kamu punya kemauan untuk berubah, ya bisa berubah. Karena semua ini adalah pilihan. Ketika orang punya kemauan, punya pilihan, menentukan. Next. Nah, teman sekalian, ini kita lihat sudah mulai bagian terakhir. Ada apa dengan gambar kita ini, buah ini? Ini adalah buah kelapa. Semua mesti tahu. Cuman mungkin agak kecil aja ya. Dan background slide saya memang di pantai semua dan ada buah kelapa semua. Karena kelapa itu identik dengan pinggir pantai walaupun tidak seperti itu pada umumnya. Ya. Filosofinya dari buah kelapa ini, menurut saya, Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin ada interpretasi yang lain, monggo. Sama halnya seperti Allah itu telah menciptakan sesuatu di dunia ini mesti sudah mencukupi dengan segala kebutuhannya. Tinggal menuntut kepada kita kreativitas. Adakah kita kemauan? Buah kelapa dulu paling banyak di Indonesia. Tapi dulu buah kelapa hanya dijadikan apa? Tapi sekarang dengan kreativitas dan kemauan yang keras, buah kelapa itu bisa menghasilkan berbagai macam. Dari mulai minyak goreng biasa sampai VCO. Ini luar biasa sekali. Tempurung kelapa, dan lain sebagainya semuanya berfungsi. Kenapa? Karena ada kemauan untuk merubah. Karena adanya kemauan untuk kreativitas yang menjadikan sesuatu itu lebih baik. Nah, ketika kita berbicara hidup sesuai dengan kemauan Islam, kita tadi sudah tahu bahwa Islam itu sangat sederhana sekali kemauannya, sebagaimana Nabi taraktu fikum amroini. Ditinggalkan oleh Rasulullah dua hal. Kalau kita mengikutinya, maka kita akan selamat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tinggal kita, mau atau tidak, untuk mengikuti kemauan Islam itu dengan apa yang kita miliki. Mulai dari motif kita, mulai dari mempertimbangkan motif, dan seterusnya, sampai kita melakukannya. Sehingga harapan saya, Bapak Ibu sekalian, dari materi yang sederhana ini, kita sebentar lagi bulan Ramadan, punya kesempatan yang besar untuk memiliki sebuah keinginan, kemauan, sesuai dengan kemauan Islam. Karena apa? Waktunya sangat mendukung. Kalau lingkungan menjadi masalah, lingkungan sangat mendukung. Kalau teman menjadi masalah, teman bisa mendukung. Karena nuansa bulannya pas. Mulai detik ini, mari kita coba lihat apa yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia yang hidupnya sesuai dengan kemauan Allah. Kalau kita berbicara tadi Al-Quran sebagai pedoman, di rumah kita mungkin belum ada Al-Quran, mulai beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Yang punya uang lebih, beli tafsirnya.
buat jadwal untuk menghatamkan Al-Quran, buat target Al-Quran dihatamkan beserta artinya, buat target menghatamkan tafsirnya. Banyak yang berbahasa Indonesia, ya. Kalau saya di Indonesia ini saya senang tafsirnya Hamka, ya, karena menurut saya karena beliau juga pujangga dan lain sebagainya, banyak kata-kata itu memang sangat sesuai sekali dengan kondisi kita. Yang paling mengesankan bagi saya adalah di tahun dahulu ketika beliau mengarang tafsir Al-Aziz itu, beliau sudah membahas satu topik tentang korupsi. Ini menarik sekali. Dan itu saya jadikan sebagai judul skripsi saya, ya, dan saya masukkan ke sebuah jurnal. Ini menarik sekali. Itu sudah lama terbitnya tafsir tersebut, tapi sudah berani mengatakan pembahasan tentang sebuah korupsi. Ya, sampai ada kata-kata beliau yang menarik itu, kalau memang mau negara itu, ya, berkurang korupsinya, maka swastanisasi. Ini menarik sekali, ya, swastanisasi. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, jadi cobalah kita, ya, mencari, ya, untuk memahami Al-Quran. Kalau memang tidak mau beli, sekarang sudah ada edisi PDF-nya, Bapak Ibu. Bisa cari juga di internet, itu sama, sudah saya cek, apakah sama dengan buku aslinya, ternyata sama. Ya, Bapak Ibu. Jadi, mari kita berusaha untuk itu, karena waktunya juga kita bentar lagi Ramadan. Kalau kita sudah sampai ke taraf tafsirnya, jangan lupa ikut pengajian-pengajian, ya. Kemudian juga terkait dengan hadis, dengan sunnah Nabi, cobalah kita kalau belum punya buku terkait dengan biografi Nabi, beli biografi Nabi. Kalau tidak, ya baca melalui internet. Ya, tapi dilihat yang PDF dari buku aslinya. Ini menarik, Bapak Ibu sekalian. Ya, betapa sedihnya kita sebenarnya. Ya, terkadang kita introspeksi itu, jangan-jangan kita ini masih palsu. Menyatakan, ya, mengakui bahwa Islam adalah agama kita, rahmatan lil alamin. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu. Kita tidak punya kemauan untuk itu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kita tidak punya usaha untuk bagaimana mengetahui Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Kita tidak punya usaha untuk itu. Padahal usaha itu merupakan bagian dari kemauan. Nah, ini. Next. Ya, ini terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak pernah tahu akhir hidup kita di sorga atau di neraka. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tahu apakah perbuatan kita itu benar atau salah. Ini sebagai penutup kita. Kita tahu benar atau salah. Dan untuk lebih memastikan benar atau salah itu, maka kita harus tahu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa menuruti logika, akal, pikiran kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah introspeksi diri bagi saya, dan ya bercerita, berbagi pada guru-guru yang sudah hadir, ya, teman-teman sejawat yang sudah hadir di sini. Silakan nanti kita berbagi informasi yang menambahi, monggo silakan. Nanti kalau ada diskusi, kalau mampu saya jawab, kalau tidak nanti mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Jemaah Pesantren Covid Muhammadiyah. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Ustadz Budi Jayaputra yang telah memberikan pengajian pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, sekarang kita melanjutkan untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo kami persilakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu atau memberikan mode unmute, dan apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal, Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui room chat, dan nanti moderator akan membantu untuk membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah. Monggo silahkan Bapak dan Ibu.
Sekali lagi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu kita masih cukup untuk melakukan diskusi, monggo kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bertanya. Apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung, kami mohon untuk mengaktifkan suara terlebih dahulu atau memberikan mode unmute. Dan apabila Bapak dan Ibu terkendala oleh sinyal, nanti kami akan membacakan pertanyaan Bapak dan Ibu yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui room chat atau kotak chat yang tersedia. Begitu. Mohon izin, boleh bertanya saya, Ustaz? Jadi Pak, monggo Pak Pur, Iya, silahkan Pak. iya. Untuk mengawali jamaah mungkin ya Ustadz ya. Ini Ustadz, kadang kita ini kan apa namanya sering ya ketemu dengan mungkin teman atau siapa gitu yang ketika kita berbicara untuk bagaimana kita dapat mengikuti ya, mempedomani Al-Quran dan meneladani sunnah-sunnah Rasul itu eh, kawan kita itu atau orang di lawan bicara kita itu, lah ini gimana kalau zaman kita sudah semodern seperti ini? Dulu kan di zaman Rasulullah kan belum ada, begitu Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Atau Nun? Monggo Sat, mungkin langsung dijawab saja. Oke, baik. Yang perlu kita pahami, ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, yang kita pahami yang pertama adalah apa sih yang boleh kita lakukan yang terkait dengan agama itu, yang dalam tanda kutip ya, yang jelas-jelas boleh dan jelas tidak. Jadi kita sudah punya patokan, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang memang harus berdasarkan dalil itu adalah akidah dan ibadah. Itu seperti itu, jadi patokan kita. Karena itu tahu kifi. Jadi sesuatu yang harus ada dalilnya. Nah, sedangkan di luar itu yang berkaitan dengan muamalah, hukum asalnya itu adalah mubah. Selama dia tidak membawa kepada sesuatu yang melanggar, yang sudah ditetapkan. Jadi patokan kita itu saja. Jadi kalau itu berkaitan dengan muamalah apapun, maka jangan kita buru-buru mengatakan sesuatu itu tidak boleh, sesuatu itu haram, karena harus ada dalilnya. Kalau kita melihat dalam kajian siapa yang berhak mengharamkan dan siapa yang berhak menghalalkan, yaitu hanya Allah. Nah, maka kita dalam beragama Islam itu betul-betul harus hati-hati. Ya, kalau saya seperti itu. Jadi jangan serta-merta kita mengatakan, oh ini tidak ada zaman Nabi, ini kan sudah modern. Ya kita lihat apa yang modern di situ. Kalau yang dia katakan, kita tanyakan, kita diskusikan itu berkaitan muamalah, selama tidak melanggar syariat yang sudah jelas, tidak masalah. Salah satu contoh saja, yang sering jadi saya miris sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di kalangan kita sendiri umat Islam, ketika hari Jumat. Ya, berapa banyak sih orang itu kalau mau sholat Jumat naik motor hanya pakai peci. Ya mungkin ada juga di antara kita seperti itu. Ya kan? Nah, itu. Ada sebuah jawaban yang menurut saya menarik ya, ketika dia mengatakan kan helm itu nggak ada aturannya. Wah, ini kan menarik sekali. Betul, helm itu memang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Tetapi jangan lupa ya, ada sebuah kaidah ya, bahwa sesuatu itu tidak boleh membahayakan, dan ada sebuah kaidah fikih al-adatu muhakamat, di mana kebiasaan yang itu membawa kebaikan, tidak membawa keburukan, itu bisa menjadi hukum. Itu. Ini menarik ya. Mungkin sering kita dapatin itu ya, khususnya hari Jumat. Saya perhatikan ya, banyak pakai peci ya, sholat ya. Tuh. Ada juga yang menjawab begini,
Tapi kan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis itu nanti hukumnya berbeda, tidak sama. Betul. Tapi akibat kerusakan itu bisa fatal. Padahal dalam Islam itu menjauhi kerusakan. Nah ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Dalam kajian-kajian fikih itu sering sekali muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Jadi patokannya adalah sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan akidah itu harus ada dalilnya. Sedangkan muamalah, hukum asal dan mubah, tetapi ya harus memperhatikan jangan sampai melanggar syariat yang lain. Ya, karena dalam syariat itu ada maqasidus syariah. Tujuan dibuatnya syariat. Ya, salah satunya apa? Hifzun nafs, menjaga jiwa. Ya, nah itu. Ketika lampu merah memang nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi ketika kita melanggar lampu merah, bisa memunculkan kematian karena kecelakaan. Nah, hifzun nafs. Ya, hifzuddin, menjaga agama itu yang pertama. Hifzuddin, menjaga agama. Jangan sampai karena tingkah laku kita, tapi membuat nama agama kita tercemar. Ya. Lihat orang Islam itu paling banyak nggak patuh peraturan lalu lintas. Apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kemodernan seperti apapun zamannya, ya, karena Islam itu sesuai, ya, ala kulli zaman wa makan, maka Islam itu harusnya membawa rahmatan lil alamin. Maka kalau kita umat Islam yang benar, seharusnya keberadaan kita itu adalah rahmat bagi lingkungan kita. Yang paling kecil adalah bagi keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, ya, bahkan negara kita. Itu ya harus membawa rahmat dimanapun kita berada. Tetapi ketika kehadiran kita, kehadiran umat Islam di sana kok tidak membawa rahmat, malah laknat, itu kita harus introspeksi diri. Rahmatnya Islam itu di mana? Karena rahmatnya Allah itu, kepanjangannya itu adalah kita sendiri sebagai hamba Allah. Kita ini sebenarnya cerminan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau dalam berislam itu harus hati-hati. Kita sebagai pemeluk agama Islam adalah cerminan dari agama kita. Orang tidak mau tahu kamu imannya kuat, kamu pintar apa enggak. Orang taunya kamu Islam. Kan begitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Mungkin itu Bapak yang bisa saya jawab. Mungkin yang lain bisa membantu atau menambahi. Monggo silakan. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20:57. Bagi Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk satu pertanyaan. Monggo Bapak dan Ibu jamaah. Ya. Apabila Bapak dan Ibu jamaah ingin bertanya, langsung saja mengaktifkan suara, karena tadi sempat terdengar suara dan tidak bisa untuk memantau di sini. Monggo Bapak dan Ibu jamaah langsung itu saja, langsung berbicara seperti itu. Karena tadi untuk yang raise hand juga ternyata tidak terlihat lagi. Bu Ima itu mau bertanya. Iya. Oh, Ibu, silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang masalah yang sering terjadi di kalangan kita, anak-anak muda yang suka memaksakan untuk, ya tidak tahu saya ya bagaimana hukumnya, cuma seringkali menjadi pertanyaan gitu pada kita-kita, pada saya terutama umpamanya seperti pada pernikahan. Nah itu dipisah antara laki-laki dengan perempuan di sebuah gedung, sehingga kadang-kadang kami tidak bisa, ya akhirnya banyak yang bertanya gitulah ya, karena lazimnya di Indonesia kalau mengucapkan selamat kepada mempelai, ya kepada keduanya gitu. Namun
pada saat perkawinan itu anak-anak itu ada yang meminta untuk dipisah gitu. Jadi bagian perempuan tidak bisa memberi ucapan kepada yang mempelai yang laki-laki. Nah itu. Nah ini seringkali menjadi perbincangan. Lalu ibunya tidak puas dengan jawaban dari anaknya, suka bertanya kepada kami. Nah itu. Nah sebaiknya bagaimana Ustadz ini jawabannya untuk karena sudah sering terjadi gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ima. Ya, ini pertanyaan memang sering muncul di kalangan kita. Ya, ini saya pernah mengalami di sebuah tempat itu di sebelum tahun 2000 ya. Sebelum tahun 2000 itu ada yang seperti itu. Kemudian ada sebuah pertanyaan. Seperti apa sih sebenarnya walimah di zaman Rasulullah? Kan begitu sebenarnya harusnya. Iya. Ya. Seperti apa sih walimah di zaman Rasulullah? Kalau kita lihat dalam hadis tentang walimah zaman Rasulullah, walimah itu adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi bagi orang yang menikah, walaupun hanya memotong seekor kambing. Iya, katanya begitu. Kemudian kalau kita lihat ke dalam riwayat-riwayat ketika Nabi menikah dengan sahabiah yang menjadi istrinya itu seperti apa? Nah, kalau kita memang ingin betul-betul kembali kepada Nabi yang kita contoh secara teks riwayat, maka Nabi itu hanya mengundang orang untuk makan, terus orang pulang. Dan memang tidak ada pengantin perempuannya di situ, dan tidak ada tamu perempuan juga. Oh gitu. Ya, kalau memang mau kembali kepada teks riwayat. Tetapi kan pada kenyataannya kita tidak bisa begitu. Ya, karena budaya kita kan mengundang laki-laki dan perempuan. Maka dibuatlah oleh kelompok ini tetap mengundang laki-laki dan perempuan, tetapi dikasih tabir. Iya. Ya, alasannya apa? Supaya tidak ikhtilat. Ya, tidak terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ditanya, apakah boleh seperti itu? Dikumpulkan tapi terpisah, boleh? Ya, boleh saja. Ya, itu. Tapi kan di budaya kita jadi rancu. Ya. Jadi rancu, maka jawabnya ya mereka begitu karena supaya tidak terjadi ikhtilat. Namun pertanyaannya, apakah tidak boleh juga kalau tidak ada pemisah? Kan itu juga jadi pertanyaan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini kembalinya kan adalah kepada adat kita sebenarnya. Ya, nah, adat kita itu ketika pernikahan ya seperti itu, kemudian terjadi ikhtilat, yang dimaksud adalah ikhtilat hanya bercampur, tetapi kan tidak seperti yang mungkin negatif ya, yang dianggap orang negatif. Karena di bagian tempat budaya kita, kalau orang walimahan ya suatu yang lumrah saja. Orang itu bersalaman dalam artian mereka bergabung ya. Yang bergabung campur adalah laki-laki dan perempuan. Sehingga ada yang mengatakan ya bagi adat Indonesia itu bukan sesuatu yang rancu. Ya. Tidak ada orang yang ketika berikhtilat kondangan itu untuk berpikir yang negatif, karena memang ya kondangan itu seperti itu. Nah, tetapi inilah yang namanya pemahaman terhadap sebuah ya koridor hukum fikih itu. Mana yang harus kita pilih? Nah, maka pilihlah yang lebih maslahat, yang lebih kecil mudorotnya. Kalau ada yang melaksanakan dipisah itu bagus. Ya, kalau memang untuk menghindari terjadinya ikhtilat. Ya, kalau misalnya mau digabung, bisa nggak kita menjadikan penggabungan itu seperti yang budaya sekarang, tidak menjadi sesuatu yang membawa ke mudorotan ya atau kemaksiatan. Nah, ini yang harus jadi kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini harus ada sebuah kajian yang khusus ya, apakah terkait dengan adat istiadat ini tidak boleh dilakukan di dalam kajian keislaman kita, hukum fikih kita. Karena kalau mau dicari dalilnya ya sudah ada. Nabi kalau walimahan ya memang cuma seperti itu saja. Ya, cuma mengundang orang makan, orang pulang, ya. Tidak ada seperti kita ada panggung ya. Ada ornamen-ornamen, cuma mengundang makan saja. Laki-laki dengan laki-laki saja.
Itu seperti itu. Jadi yang pertama tidak salah yang dilakukan mereka, ya, tapi yang dilakukan oleh adat istiadat kita belum tentu salah juga. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya bagi seorang anak mempertimbangkan jangan sampai sebuah pernikahan itu menjadikan sesuatu apa ya, kadang sering terjadi dalam pihak keluarga itu kebahagiaan yang semu, ya, kebahagiaan semu karena masih ada di antaranya itu yang tidak ridho. Tapi ini perlunya sebenarnya pemahaman saja, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya tidak menyalahkan salah satu, tapi memang harus kita perhatikan konteksnya dalam sisi apa. Khususnya keindonesiaan ini kan kadang bagi budaya ya yang pada zaman Nabi itu sesuatu yang dalam artian hukum itu tidak mungkin dilakukan, ya. Tapi di Indonesia itu tidak masalah dilakukan. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, ini kasus hukum. Dilarangnya seorang itu suami menyamakan istrinya dengan ibunya. Ini jadi masalah di Indonesia. Contoh, kalau dalam hadis, ya, kalau ada laki-laki menyamakan kamu seperti ibuku, itu tidak boleh. Maka dia kena kafarat. Ya, punya kafarat. Tapi di Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, istri itu senang banget kalau kita bilang, ih kamu tuh kayak ibuku banget, masa sih mas? Iya, kenapa? Ya kamu itu bisa masak kayak ibuku, enak banget, rapi. Perempuan Indonesia senang. Lalu ini jadi permasalahan hukum. Apakah lalu menjadi boleh menyamakan istri kita seperti ibu kita? Nah, perlu dilihat konteksnya, ya. Nah, ini seperti itulah hukum itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang perlu ada pemahaman bersama, ya, karena di Indonesia sesuatu yang rancu belum tentu, ya, di sana menjadi sesuatu yang rancu juga. Jadi perlu betul pemahaman adat istiadat itu perlu, kalau bahasanya asimilasi dalam Islam itu seperti apa sebenarnya. Maka perlulah pembahasan bersama kalau keluarga mau mengadakan pesta itu. Ya minimal tidak berlebih-lebihan, dalam artian ketika walimahan itu percampurannya itu tidak berlebihan. Mungkin bisa diatur dengan jumlah kapasitas yang dipisah, ya, atau menjauhi. Tapi ya itulah yang terjadi di sekitar kita. Mohon maaf mungkin kurang memuaskan, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Ima atas pertanyaannya, dan terima kasih kami aturkan pada Ustadz Budi yang telah menjawab pertanyaannya. Baik, untuk terakhir Ustadz mungkin ada kesimpulan atau ada pesan yang akan disampaikan sebagai penutup. Monggo Ustadz, silakan. Oke, baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah kesimpulan, jadi Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin, maka ketika kita menginginkan kehidupan sesuai dengan kemauan Islam, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, Nabi sebagai uswatun hasanah kita, maka jangan lepas dari bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dan kita menjadi rahmat bagi orang yang di sekitar kita dengan bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mencapai itu, maka harus punya kemauan bersama pada diri kita dan keluarga untuk bersama-sama menggali apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan perlu diingat, jangan menurut pemahaman sendiri. Perlunya ada guru, perlunya ada diskusi kepada yang ahli. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Budi Jaya Putra atas penceramah pada malam hari ini. Semoga kita semuanya mendapat manfaat tentunya dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kita dapat aplikasikan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan selebihnya kita juga dapat meneruskan ilmu yang sudah kita dapatkan sehari-hari. Ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini kepada keluarga, sahabat atau kerabat, sehingga insya Allah dapat menjadi amal jariah seperti itu. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semuanya. Nasaluminallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.